Perwakilan supporter turut mendorong tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tuntas masalah dibalik terjadinya kericuhan pada laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya 1 Oktober lalu. Salah satunya adalah perwakilan supporter lawan yakni Bonek yang kini justru bergandengan tangan agar tidak ada lagi pertumpahan darah di lapangan. Bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Hussein Gozali perwakilan Bonek Tribun Utara. Saya sapa Cak Cong oleh ya, Cak? Boleh. Oke. Cak, baik. Kemarin sudah ada beberapa nama tersangka dari hasil investigasi. Saya harus tanya dulu pendapat Anda dan juga rekan-rekan dari Bonek mengenai penetapan tersangka-tersangka ini. Anda puas dan yakin ini bisa memperbaiki tata kelola keamanan dalam pertandingan? Harusnya lebih dari itu ya. Siapapun tersangkanya atau siapapun, tapi harus lebih diusut lagi. Yang seadil-adilnya pelakunya harus segera ditangkap, mulai dari atas sampai ke yang memprovokasi siapa itu. Oke. Kemarin sudah bertemu dengan tim gabungan independen mencari fakta ya, Cak. Apa kemudian unek-unek yang disampaikan dari teman-teman Bonek? Pada dasarnya kita berharap kasus ini bisa diungkap secara jelas, gamblang, transparan, biar tidak melebar kemana-mana. Siapa pelakunya diungkap jelas, siapa yang bersalah, nggak usah ditutupi walaupun itu atas orang dekat atau orang di atas gitu, misalnya federasi atau siapapun harus diungkap. Nah, kalau kita berbicara soal supporter, rivalitas antar supporter sepak bola kita ketahui tensinya begitu tinggi. Apa kemudian yang membuat Bonek akhirnya memutuskan ikut membantu upaya penyelesaian kasus Kanjuruhan? Ini kan tragedi kemanusiaan ya, bukan luar biasa. Ini sangat luar biasa bagi dunia sepak bola dimanapun berada. Bagi kita ini sangat miris sekali kalau ini ya biarkan atau setidaknya tidak ada pengungkapan yang sejelas-jelasnya. Supporter sangat mendukung apapun yang dilakukan tim independen pencari fakta yang diketuai Mahfud MD agar ini bisa diungkap, mulai dari siapa aktornya dan siapa di balik itu semua. Misalkan kita itu rival dalam arti sehat. Kita 90 menit. Setelah itu kita masih dalam bingkai Indonesia merah putih, tetap kita saudara anak bangsa. Tapi dalam sepak bola rival itu tetap ada. Bukan dalam arti saling membunuh, saling memukul, saling menghujat itu. Harus dalam arti rival sehat, gitu Mbak. Dalam kompetisi yang sehat begitu ya, Cak. Perwakilan supporter kemarin kan sudah bertemu, tapi yang kita dengar ada para supporter meminta tim gabungan untuk adil. Tidak hanya menyudutkan supporter saja. Kalau tidak adil, kabarnya para supporter akan membuat gerakan revolusioner. Apa gerakan revolusioner yang dimaksud ini, Cak? Aduh, kalau itu saat ini kita belum tahu, Mbak. Gerakan apa yang akan dilakukan setelah ini. Biarnya tim independen yang bekerja dulu. Jadi melihat hasilnya terlebih dahulu dari tim investigasi dan juga tim gabungan independen pencari fakta, baru nanti akan bergerak dari hasil itu ya? Benar. Baik. Cak Cong, sejauh ini desakan untuk meminta reformasi manajemen sepak bola besar-besaran berkumandang, termasuk kita tahu dari teman-teman supporter sepak bola tanah air. Iwan Bule dan juga Direktur LIB, Ketua Umum PSSI dan Direktur LIB diminta untuk mengundurkan diri. Sekarang Direktur LIB sudah jadi tersangka, tapi Iwan Bule justru adem ayem nih merespon desakan. Anda melihatnya persepak bolaan tanah air di kepemimpinan Iwan Bule seperti apa, Cak? Gini ya, harusnya federasi bertanggung jawab penuh. Ini korban manusia ini bukan dikit, ini 100 jiwa lebih. Ini anak bangsa. Harusnya mereka bertanggung jawab, bukan hanya pada saat ada prestasi, mereka itu hasil saya. Pada saat kita ada tragedi kayak ini, mereka seolah-olah lempar tanggung jawab. Mereka harusnya bertanggung jawab ya. Kalau saya berharap federasi ini harus mundur semua, potong satu generasi. Orang-orang lama yang ada di sekarang ini, artinya di-cut lah. Udah orang lama ini nggak boleh berdiam di federasi saat ini.
Artinya jangan cuma ketika punya prestasi maju paling depan, tapi ketika ada peristiwa yang menyebabkan banyak ratusan nyawa menghilang, ini justru tidak punya tanggung jawab moral begitu ya, Cak? Benar. Cak Chong, Benar. seluruh supporter Indonesia ini berupaya menepikan rivalitas begitu. Harganya dibayar dengan sangat mahal. Melihat upaya yang dilakukan teman-teman bonek, teman-teman supporter sepak bola lainnya, upaya memperbaiki hubungan ini akan berjalan mulus tidak? Bagaimana kemudian dengan di akar rumput? Gini ya, kita nggak usah berbicara dengan bahasa perdamaian. Damai dengan diri kita dulu, damai dengan hati kita dulu, baru bicara selanjutnya. Kita kalau berdamai nggak perlu difasilitasi, nggak perlu dimediasi. Secara umum, berdamai dengan nurani kita masing-masing itu akan berjalan mulus. Tak perlu ada mediasi, ada tegangan dari pihak ketiga. Kalau kita mempunyai hati nurani, pasti akan jalan dengan sendirinya. Biar akar rumput akan ikut dengan sendirinya, Mbak. Baik, Cak Chong mendengar tidak Kapolri akan menyusun peraturan yang berisi crowd control di stadion. Apa saran Anda untuk Kapolri? Pengamanan seperti apa yang Anda harapkan untuk pengamanan supaya supporter, pemain, ofisial semua bisa euforia ini tetap aman begitu? Mungkin kalau keamanan itu kita kan nggak tahu apa yang ada di federasi, apa yang ada negara, karena federasi ini seolah-olah negara dalam negara punya aturan diri berdasar statuta FIFA. Tapi kalau Kapolri ingin membuat aturan, ya setidaknya paham di dunia bola kayak apa di dalam stadion itu kayak apa. Saya berharap ini akan membuat nyaman supporter, membuat nyaman semua pemain, rasa aman, rasa karena ini kan sepak bola itu hiburan kita bersama, hiburan para penyintas sepak bola. Jadi gimana caranya kita bisa menikmati hiburan ini tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa ketakutan, dan bisa enjoy. Oke, Cak, dalam proses pidana Kapolri juga menyebut bisa saja tersangka bertambah. Saya ingin dengar suara dari rekan-rekan bonek. Siapa yang menurut rekan-rekan bonek harus bertanggung jawab secara hukum? Pertama ya pasti secara hukum yang mereka yang merasa bertanggung jawab pasti di federasi ya harus ada pertanggungjawaban secara moral, secara hukum pasti harus. Yang kedua, siapa yang memprovokasi agar turun di lapangan itu, siapa yang melakukan campaign rasis saja dibunuh saja, itu yang perlu tindak tegas. Jangan hanya mengusut orang-orang yang setidaknya hanya figur itu aja, tapi yang melakukan aktor intelektual di lapangan itu juga ditindak. Oke, aktor intelektualnya yang mungkin sampai saat ini masih dalam pengusutan begitu ya, dalam penyidikan. Tapi para perwakilan, silakan. Saya harap kalau ini bisa diusut, semua akan clear, semua akan bisa nyaman, bisa bersaudara semua. Kalau memang pelaku ini yang melakukan ujaran kebencian, melakukan rasisme di dalam stadion, akan bisa siapapun bisa berdamai, siapapun bisa supporter bisa satu tribun walaupun beda tim gitu, Mbak ya. Oke, terakhir Cak Chong, para perwakilan supporter juga menyampaikan kehendak ini untuk tadi mereformasi, kemudian perubahan sejati di sepak bola nasional. Perubahan apa yang diinginkan para supporter agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali? Yang pertama, rombak total semua. Yang punya voter di federasi ini harus melakukan KLB. Kalau nggak mau mundur. Potong satu generasi atau moratorium untuk pengurus PSSI ini. Satu generasi harus hilang. Semua yang ada di sini. Dan lagi pemimpin PSSI saat ini. Oke. Rombak semua federasi yang saat ini bekerja begitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi suara yang didengar termasuk dari tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Kita harapkan juga desakan yang diberikan warganet kepada PSSI termasuk Direktur Liga Indonesia Baru ini juga bisa menjadi jawaban nantinya. Cak Chong, suwun, terima kasih. Hussein Gozali, perwakilan bonek Tribun Utara. Selamat malam.
Malam.